sebagai guru adalah menuntun anak, membimbing anak agar ketika mereka melakukan sesuatu itu bukan karena terpaksa, bukan karena dia takut nih dihukum sama Bu Kesi dia nggak buang sampah di tong sampah gitu ya, bukan dia takut misalnya dihukum Bu Vivi karena dia tidak mengerjakan PR, mohon izin Bu Vivi gitu, atau mungkin bukan dia ingin mengharap reward es krim dari Pak Efran gitu ya, atau mengharapkan senyumannya Pak Rahman misalnya, enggak. Ya, tapi berharap kita ini Bapak Ibu Ingarso Sungtulodo menjadi teladan bagi anak-anak, supaya anak-anak ini benar-benar menginternalisasikan nilai dalam hidupnya itu karena motivasi intrinsiknya, bukan karena ekstrinsiknya. Jadi misalnya Pak Rahman jalan-jalan ada sampah, whatever lagi lihat Pak Taufik atau enggak, ambil. Wah, anak-anak lihat, ih keren banget kesiswaan gua gitu misalnya kan, pada akhirnya diikutin gitu misalnya. Atau misalnya kita sebagai guru, naik motor, aduh di depan sudah ada Pak Kepala Sekolah, malu banget ini rasanya gitu ya, padahal udah buru-buru banget ini dari rumah. Nah begitu Bapak Ibu, intinya bagaimana kita menjadi kamu lagi sama siapa nih kamu bertanya udah tinggal gitu ya. Misalnya apa saya, Hana nggak capek ya kamu nih, Hana malu ibu ditemani kamu ke BK, terus ketemu Bu Widya, ketemu Bu Nur, ini mau lagi kamu ajak ibu ke kepala sekolah kayak gitu ya. Sering kita begitu Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu, kata para pakar, anak-anak melakukan itu bukan karena dia tuh udah males dengerin kita, tapi memang ada kebutuhan dasarnya. Nah ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi semua tuh ada alasannya Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar bertahan hidup, motivasi intrinsik untuk menerapkan disiplin positif, sehingga dari disiplin positif akan lahir budaya positif di SMP Negeri 7 Balikpapan. Thank you atas perhatiannya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Efran dan Bu Etna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Pentingnya disiplin positif di dalam diri kita, di mana kita perlu menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya harus bertanggung jawab, ya kan, harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, hari ini Ibu ingin meminta kalian untuk menuangkan mimpi-mimpi kalian atau dreams kalian tentang kelas seperti apa yang kalian harapkan. Misalnya kelasnya harus bersih, kelasnya harus dingin, kelasnya harus nyaman, kelasnya nggak ribet. Nanti Ibu akan memberikan kalian sticky note. Masing-masing orang boleh menuliskan kelas impian atau dream class-nya di sticky note ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, paham ya? Iya. Pakai nama, boleh pakai nama. Apapun kelas impian yang kalian harapkan, silakan tulis di sticky note ini. Boleh lebih dari satu. Ada yang mau ditanya? Berbagi ya. Sudah mendapat sticky note-nya? Sudah. Di tangan kanannya pegang yang bunga, coba. Oke. Di tangan kirinya pegang yang kotak. Nah, sekarang yang bunga, tuliskan harapan kalian atau mimpi kalian terhadap kelas kalian ini. Misalnya saya menginginkan kelas yang tidak ribut, saya menginginkan kelas yang nyaman misal. Yang ini nanti kita tulis kesepakatan untuk mencapai kelas impian. Yang penting ini dulu. Tulis dulu sekarang, Ibu kasih waktu berapa menit ya waktunya ya? 3 menit. 5. Pertama, ayo kelas impian.
kelas yang nyaman. Ada juga yang pengen kelas yang nyaman, yang sama? Ayo. Good. Nah, Naila. Kelas yang bersih, kelas yang gampang diatur, kelas yang tidak ribut. Di sini Nola. Kelas yang dingin dan tenang. Ada yang sama? Yang dingin, yang tenang? Oke. Yang bagian belakang sini, siapa yang mau membacakan? Jaden, coba bacakan kelas impiannya. Tidak ada anak yang suka mengganggu teman. Tidak ada anak yang suka mengganggu teman. Ada yang sama ya Jaden? Oke, good. Tadi kan sudah membacakan kelas impiannya ya. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya ada impian atau harapannya sama terhadap kelasnya. Nah sekarang tugas kalian adalah menempelkan kelas impian yang sudah kalian tuangkan dalam buku tulisan istiqomah tadi. Silakan bergantian mulai dari sisi kanan dulu. Sekarang kita akan menyusun kesepakatan kelas supaya harapan-harapan atau impian-impian kalian terhadap kelas itu bisa tercapai. Kalau tadi pengennya kelas bersih, kira-kira harusnya ngapain? Kalau kelasnya pengennya bersih, buang sampah pada tempatnya. Disiplin dalam tiket. Apalagi ya. Kalau loyalnya pengen kelasnya tenang, tertib, berarti harus apa dia? Nah silakan tuliskan poin-poin kesepakatan kalian di kertas yang bentuk kotak. Ibu mau dengar lagi yang lain, gantian membacakan kesepakatan kalian. Dilarang makan dan dilarang jalan-jalan pada saat jam pelajaran. Iya, kelasnya tidak ribut. Harus tertib jika berada di dalam kelas. Harus tertib. Tidak membuli teman, tadi tidak membuang sampah sembarangan. Bagian sini, tenang saat jam pelajaran. Nah sekarang kata-kata yang masih ada tidaknya atau jangannya kita ubah ke kalimat positif. Jadi kalau misalnya tidak ribut, kalau diubah jadi apa kalimatnya? Dilarang. No. Jadi kalimat-kalimat negatif dilarang, jangan, tidak kita ubah ke kalimat positif sehingga tidak lagi menggunakan kata tidak, jangan, dan dilarang. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, maka kalau diubah membuang sampah pada tempatnya. Tidak ribut, maka Diam Pak. tidak ribut atau jangan itu diubah jadi tenang saat berada di dalam kelas. Kalau diam pada saat jam pelajaran, Bisa. Terus kalau misalnya tidak membuli teman, berarti saling menghormati dan menghargai. Sekarang diubah menjadi kalimat positif. Membantu ibu membacakan kesepakatan kelas. Saya ini sudah. Coba nih. Nanti gantian sama Aska. Mendengarkan saat guru menjelaskan, lalu membuang sampah pada tempatnya. Kalimatnya sudah positif atau negatif? Positif. Sekarang coba cari kesepakatan yang mirip dengan ini, yang mendengarkan guru dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak-anak kelas 7 coba dengarkan dulu. Di sini tadi temannya bilang mendengarkan saat guru menjelaskan. Lalu ada lagi semua guru wajib mendengarkan guru dan tenang. Apakah itu sama atau mirip? Mirip. Iya, sama ya, mirip ya. Mendengarkan guru dan bersikap tenang. Nah, kalau mendengarkan guru
dan bersikap tenang, ada nilai apa yang terkandung di dalamnya? Nilai sopan. Sopan. Dengar anak-anak? Dengar. Apa dia bilang tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi yang mirip? Ya, ternyata buang sampah pada tempatnya itu ada beberapa siswa menuliskan itu. Kira-kira nilai positif apa yang terkandung pada buang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Bagus. Kenapa kita mesti menuliskan demikian? Kenapa kita perlu membuat kesepakatan kelas sampai pada akhirnya kita menemukan keyakinan kelas yang harus kita lakukan di dalam aktivitas sehari-hari di kelas ini, supaya anak-anak semua menjadi disiplin, budaya positifnya terimplementasi di kelas-kelasnya juga menjadi aman, nyaman, sebagaimana dream atau mimpi-mimpi kalian. Berdasarkan kesepakatan yang tadi kalian sudah tuliskan, maka nilai-nilai yang harus diinternalisasikan dalam diri kita adalah sopan dan santun, apalagi nih? Saling menghormati dan disiplin. Kalau sudah sopan dan santun, maka ketika gurunya ada di depan, udah kalian bakal dengan apa namanya? Dengan tanggung jawab akan menjadi tenang gitu. Ketika sudah ada nilai kebersihan, lihat sampah langsung diambil, tidak dibiarkan. Ketika sudah ada nilai saling menghormati, orang sudah di depan, baik guru atau temannya, kalian tidak ngobrol sendiri. Jadi hal-hal ini tolong diterapkan dalam aktivitas keseharian kalian di kelas minimalnya, di lingkungan sekolah, sampai pada akhirnya keluar pagar sekolah pun nilai-nilai kebaikan ini tetap terinternalisasi di dalam diri kalian. Bisa? Bisa. Ya. Apa yang pertama tadi? Disiplin. Itu yang kedua? Sopan dan santun. Lalu? Ya, itu diingat, diaplikasikan dalam aktivitas keseharian kita. Terima kasih, semoga disiplin positifnya dapat benar-benar diinternalisasikan di dalam diri kalian dan juga dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari sehingga menimbulkan budaya positif untuk kita semua dan berdampak pada karakter positif, karakter baik pada diri kalian. Thank you.
Berikut ini merupakan dokumentasi menyusun kesepakatan kelas bersama para peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Happy hari ini? Happy. Sehat semuanya? Sehat. Ingat gak dengan jargon kita yang mengajarkan jiwa sehatkan raga? Tes nih ya, ibu tes kekompakannya, ibu tes semangatnya, ibu tes bener gak ya sehat hari ini? 3, 2, 1. Bahagiakan jiwa, sehatkan raga. Oke, give applause untuk kita semua. Nah, anak-anak, seperti biasa mengawali kegiatan kita, masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Masih. Stand up please. Ya, kita nyanyi bareng ya. Biasa kan ada yang pandu, siapa ya kira-kira yang bisa pandu hari ini? Fadil, oke Fadil, itu minta tolong masuk di depan. Semangat Fadil, gak apa ya? Kasih semangat. Masih ingat gerakannya? Semua ikuti gerakannya Fadil ya. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, good job. Silakan duduk semuanya. Kalian punya kelas impian nggak? Atau angan-angan atau dreams? Punya. Nah, sebelum buat kesepakatan kelas, Ibu persilakan kalian tuliskan dulu kelas impian kalian seperti apa. Tuliskannya di mana? Silakan tulis di sticky note atau di post-it kalian. Boleh Bu pinjam sebentar ini? Setiap kelompok kan sudah bawa ini ya, post-it ya. Silakan dituliskan dulu di selembar post-it atau sticky note-nya kelas impian kalian. Silakan dimulai dari sekarang. Nanti post-itnya ditempelkan di sini. Baik, sudah selesai menulis kelas impiannya seperti apa? Sudah. Sekarang Ibu mau tahu, mungkin teman-teman yang lain juga ingin saling tahu bagaimana sih kelas impian yang kalian harapkan. Nah, tadi kan sudah menulis individu ya, menulis masing-masing. Sudah ditempelkan juga di kertas covernya. Nanti perwakilan dari tiap-tiap kelompok ini silahkan membaca semua gabungan dari kelas impian yang sudah dituliskan teman-teman. Kelas impian Zia. Semua siswa bisa diajak kerjasama dalam kerja kelompok. Kelas impian dari Basilia. Tidak ada yang bolos, piket atau kabur saat piket dan ikut membantu piket, tidak hanya diam saja. Kelas impian Tesya. Saya ingin mempunyai kelas yang kebutuhannya kelasnya tercukupi dan siswanya bisa diajak kerjasama. Kelas impian Ucok, ada wifi, ada dispenser, ada di Kelas impian Wira. Kelas yang mempunyai fasilitas lengkap seperti dispenser, AC dan lainnya. Give applause untuk kelas impian atau harapan kalian. Baik anak-anak, hari ini kita akan buat kesepakatan bersama atau yang biasa dikenal dengan kesepakatan kelas. Ada yang udah pernah dengar belum apa itu kesepakatan kelas? Udah Tapi bingung. Ada yang masih oke, di sini ada yang belum dengar, ada yang sudah pernah dengar, ada yang masih bingung. Sekarang coba keluarkan ponselnya. Kita boleh kepoin bareng di Google, aktifkan ponsel kalian. Bisa searching apa sih itu kesepakatan kelas? Iya. Ada yang sudah ketemu apa itu kesepakatan kelas? Oke, gantian. Jadi jelas bahwa kesepakatan kelas merupakan sebuah atau sekumpulan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh kelas. Ada jawaban lain atau sama? Kesepakatan kelas juga dikenal sebagai perjanjian kelas atau kesepakatan bersama, adalah perjanjian tertulis antara guru dan siswa. Intinya itu adalah kesepakatan bersama. Siapa yang membuat? Apakah guru aja yang buat? Ya. Apakah siswa yang buat? Ya. Siswa yang membuat. Nanti akan disepakati
pembelajaran atau dalam setiap proses berkegiatan di kelas maupun di sekolah ini. Paham nak ya? Nah, goals kita hari ini adalah kita mau buat nih kesepakatan kelas kita. Jadi Ibu akan memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk menuliskan kesepakatan versi dirinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan buat kesepakatan sebagai wujud komitmen kalian untuk bisa mencapai impian itu ya. Berarti kesepakatannya adalah kesepakatan kelas supaya kelas impiannya itu bisa tercapai. Masih ingat? Di awal tadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siapa? Siswa dan guru. Ya, dibuat oleh siswa. Nanti akan disepakati bersama-sama ya, baik antara siswa maupun dengan gurunya. Nah, anak-anak, apa sih tujuan kesepakatan kelas itu? Sebelum kita buat, ngapain sih kita mesti buat sih kesepakatan kelas ini? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Iya, betul. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas ada dialog antara guru dan siswa. Guru tuh bisa jadi tahu, oh siswa saya maunya seperti ini, oh harapannya begini, oh mereka mau buat kesepakatan yang demikian gitu ya. Kemudian juga kelasnya tadi bisa jadi apa? Kondusif, begitu nak ya. Jadi fungsinya pertama supaya iklim kelasnya jadi lebih baik, ada dialog antara guru dan siswa, kita bisa saling tahu komitmen di antara kita masing-masing, yang pasti diharapkan proses pembelajaran kita bisa jadi lebih baik dengan adanya kesepakatan kelas tersebut. Sekarang silakan lagi siapkan post-it atau sticky note-nya. Masing-masing individu silahkan buat kesepakatan kelas versi kalian. Oke, sudah selesai kesepakatan kelasnya? Jadi kalau tadi misalnya nih, kelas impiannya pengennya kelasnya bersih, kelasnya rapi, berarti kesepakatan kelasnya harus rajin tiket. Ada yang buat begitu tadi ya? Nah, harus sertifikatnya, harus mengikuti jadwal tiket yang sudah ada. Oke, seperti tadi bergantian, silakan lagi yang membacakan kesepakatan kelas versi kalian. Gantian yang membacakan. Bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan atau dalam hal apapun, saling menghargai, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kesepakatan kelas. Jika ingin kelas bersih, nyaman, maka jangan bolos tiket dan selalu tolong-menolong antar sesama. Kesempatan kelas saya, ketua kelas dan pengurus kelasnya harus tertib dan rajin serta harus bertanggung jawab, dibantu oleh seluruh siswa. Kesepakatan kelas memperbanyak belajar di luar atau di alam. Baik anak-anak, keren sekali kegiatannya. Kalian sudah bisa mengungkapkan kesepakatan kelasnya pada hari ini. Semoga semua bisa berkomitmen untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kalian tuangkan dan tuliskan sebagai kesepakatan kelas. Sehingga kelas impian yang kalian harapkan bisa kita dapatkan dan kita rasakan khususnya dalam pembelajaran di kelas ini ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasi dan kontribusinya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Good job untuk kalian semua. Tepuk tangan dong. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 2290314955763. Saat ini saya tengah berstatus sebagai mahasiswa program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Saya telah menyelesaikan rangkaian kegiatan PPG mulai dari aksi pendalaman materi hingga praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 7 Balikpapan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya tengah melaksanakan ujian kinerja untuk praktik pembelajaran inovatif pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 7 Balikpapan dengan materi zat adiktif pada pokok bahasan narkoba dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kelas 8D? Sehat semuanya berada di ruangan ini? Sehat. Kita cek sound dulu semangat pagi ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabannya apa? Pagi. Luar biasa. Tangannya ikut bergerak sehingga energinya juga pol gitu ya. Pokoknya gaspol dalam pembelajaran hari ini. Kelas 8D semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Cek sound sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kita mulai. Semoga proses pembelajaran kita hari ini berkah, dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, nanti ketua kelas akan menyiapkan dan kita berdoa bersama ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya lagi masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. 3. Sekretarisnya, sekretaris hadir. Bapak Ibu tanya sekretaris hadir. Yang sakit Arinda, Niko, sama Raihan. Kita doakan teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh, lekas sehat, ya, fresh lagi. Yang sehat di dalam ruangan ini semoga tetap semangat. Yang rumahnya kebanjiran kita doakan semoga cepat surut banjirnya, dimudahkan proses simpul-simpulnya ya. Di luar cuaca lagi sendu, tapi kalian jangan sendu hatinya ya. Tetap semangat karena kita sedang berada di dalam kelas IPA juara. Jadi kalau IPA juara semua anak-anaknya harus semangat karena semua yang juara. IPA juara, kelasnya juara. Kita pernah mengulas sedikit tentang zat adiktif ya. So dari proses pembelajaran atau kalian baca-baca di awal di rumah, antara zat aditif dan zat adiktif bedanya di mana ya? Ibu mau cek-cek dulu nih pengetahuan awalnya. Raise your hand. Kalau adiktif itu menimbulkan ketergantungan. Adiktif ya, menimbulkan ketergantungan. Kalau zat aditif? Jadi hanya sebagai pewarna perasa. Pewarna perasa, good. Bagus ya. Kita beri applause dong untuk yang pertama. Ada lagi tadi sepertinya? Jangan coba sama jawabannya. Kalau kopi, orang misalnya setiap pagi bapak-bapaknya ini sukanya minum kopi. Nah, itu berarti di dalam kopi ada zat aditif or zat adiktif? Adiktif. Zat adiktif. Nah, hari ini fokus kita mengenai zat adiktif, tapi bahasannya tentang narkoba. Ya, kalau lihat gambar-gambar gini, pikiran kita menjurusnya ke narkoba. Pernah dengar
Pengalamannya adalah berikan kata secara langsung. Kemudian kalau misalnya lihat gambar di depan ini, lihat gambar di depan ini, apa sih yang kalian pikirkan? Apakah hanya sebatas oh itu narkoba, atau ada berpikir tentang hal lain? Obat terlarang. Kemudian apa lagi? Obat penenang. Good. Obat terlarang, obat penenang. Nah, anak-anak, ada pertanyaan singkat. Kenapa kalau orang menggunakan zat-zat yang termasuk dalam kategori narkoba itu cenderung ketagihan, merasa candu gitu? Kenapa ya? Karena ada zat adiktif. Karena ada zat adiktif di dalamnya gitu ya, sama seperti rokok ya kan? Nah, jangan coba manis pernah rasakan. Oke, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut? Ini kenalan awal dulu nih ya. Nah, tujuan belajar tahu hari ini jenis dan cara kerja narkoba itu apa aja sih? Yang kedua, kita mau bahas nih, apa aja sih dampaknya bagi kehidupan kita, positif maupun negatif. Tapi spesifikasi kita pada hari ini, kita lebih banyak akan mengeksplor dampak negatif dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ketika kalian udah tahu nih jenisnya apa aja, dampak negatifnya apa aja, fokus kegiatan kita hari ini adalah kalian akan merumuskan ide-ide brilian kalian gitu ya, untuk memecahkan masalah gimana nih solusinya supaya peredaran, penyalahgunaan narkoba itu tidak semakin berkembang, khususnya di kalangan remaja ya, atau pelajar. Kalau misalnya kita sudah belajar, pasti ada manfaatnya. Ya. Apa aja manfaatnya nanti? Kira-kira? Apa? Mengetahui dampaknya pasti nanti. Kemudian mengetahui cara atau solusinya. Habis itu tahu apa lagi? Tahu jenis dan juga cara kerjanya ya. Itu juga sebagai informasi bagi kita untuk self defense kita, pertahanan diri kita agar kita bisa mencegah, agar kita bisa menanggulangi narkoba. Boleh itu next? Oke. Nah, seperti biasa, kalau ibu pegang ponsel berarti kalian ya siapkan ponselnya. Silakan siapkan ponselnya. Paket datanya aman? Aktifkan dulu ponselnya. Silakan diaktifkan juga paket data. Fokus untuk mengakses link pretest ya. Ibu membagikan melalui Google Form kalian. Kita coba 3 minutes. 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Zat adiktif tadi, zat yang mengakibatkan kecanduan ya, atau ketergantungan pada penggunanya. Nah, narkoba adalah salah satunya. Tadi seperti yang teman katakan, narkoba itu supaya menghilangkan rasa sakit bisa, menenangkan bisa. Banyak ya kayak artis-artis atau misalnya pemain band, supaya mereka merasa rileks, supaya mereka merasa tenang, punya energi yang kuat pada saat perform. Itu kan mereka ada yang menggunakan ya. Nah, menggunakan seperti itu kayak
sebagai doktrin mereka juga. Nah, cara kerjanya sebagai apa? Sebagai depresan, sebagai stimulan, bisa sebagai halusinogen. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, hal-hal terkait ini akan kita eksplor bersama dalam kegiatan diskusi kita. Jadi kalian akan cari tahu yang depresan itu yang gimana ya? Yang cara kerjanya sebagai stimulan atau halusinogen itu seperti apa? Itu nanti ya dalam kegiatan diskusi. Kita lanjut ya. Pada fase orientasi masalah itu tampilkan videonya, sama-sama kita simak. Nanti kita bisa eksplor hal-hal yang akan kita cari tahu gitu, akan kita identifikasi. Terdengar di belakang semua? Cukup dulu videonya. Kalau dari video tadi, narkobanya fokusannya ke dampak positif atau ke dampak negatif? Dampak negatif. Kalau dari video tadi, cara menggunakan narkobanya dengan cara apa? Dihirup ya, berarti nanti narkobanya masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Nah, selanjutnya ini nih kegiatan ini kita ya, Ibu bagi beberapa kelompok untuk tahu cara kerjanya selain lewat pernapasan, lewat apa, dampak negatifnya selain seperti yang dialami siapa tadi dalam video. Nah, kalian cari tahu dampak negatif lainnya selain seperti yang dialami si Diki, dan solusi apa supaya Diki yang lain ini ya tidak ada ya. Artinya solusi apa yang bisa dilakukan supaya narkoba ini tidak lebih banyak lagi menyerang kalangan remaja, khususnya pelajar Indonesia ya. Untuk pembagian kelompok seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan lalu, sudah seperti ini ya kelompoknya. Ini Ibu jadikan kelompok 2. Kelompok 1 dari belakang. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, ada kelompok 4. So, ada berapa kelompok kita hari ini? Ada 4 kelompok. Silahkan tentukan siapa leadernya. Nah, ya. Silahkan tentukan siapa leadernya atau ketuanya. Silahkan tentukan nanti siapa jubirnya. Nah, siapa presenter nanti ya. Panduan kegiatannya ada di LKPD ini. Kalian nanti silahkan membaca cuplikan dari berita, kemudian bisa kembali mengakses video yang tadi Ibu tampilkan, Ibu share di grup kita. Kemudian nanti jawabannya terkait jenis-jenis narkobanya, kemudian cara kerja, dampak, dan tentunya solusi, silakan kalian lampirkan di dalam karton ini. Kelompok yang dipimpin oleh Paul akan mengeksplor solusi dari sisi masyarakat. Kelompok yang dipimpin oleh Kayla akan mengeksplor terkait kebijakan pemerintah. Semangat ya. Ini calon-calon anggota legislatif nih. Masyarakat, kemudian kebijakan pemerintah. Kelompok yang dipimpin oleh Fania akan mengeksplor solusi dari perspektif hukum. Nah ya, baik dari kepolisian harusnya gimana, hukum harusnya gimana mengaturnya. Yang ini, kelompok yang dipimpin oleh Ince akan mencari solusi dari perspektif bagaimana peran sekolah ya, bagaimana peran sekolah dalam menanggulangi narkoba. Silakan dikerjakan sekreatif mungkin, seinovatif mungkin ya.
Jadi kita telah selesai melakukan orientasi masalah, gitu. Kita sudah mengidentifikasi beberapa hal. Kemudian kalian juga sudah melakukan penyelidikan, gitu ya, dengan mencari di berbagai sumber, baik di flipbook, di video, kemudian sumber-sumber yang lain, termasuk juga buku. Berarti kita masuk ke tahap selanjutnya, boleh? Ya. Kita akan menyajikan hasil karya kalian. Kita akan mempresentasikan, mendengarkan bersama hasil diskusi, kemudian juga memberikan tanggapan dari kelompok penyaji. Kita mulai dari kelompok berapa ini ya? Mata kita berapa? 2. Tangan kita berapa? 2. Kaki kita berapa? 2. Silakan kelompok 2 maju. Siapa jubirnya? Kita sambut dengan aplaus. Saat kelompok penyaji sudah di depan, maka tolong kita bersikap saling menghormati, ya, saling menghargai. Beri kesempatan temannya untuk bicara. Kalian dengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Nanti pada saat sesi tanya jawab silakan ajukan pertanyaan kalian. Ya, kita bisa mulai sekarang. Silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 atau kelompok pemerintah ya sudah menampilkan jenis cara kerja dari narkoba. Kemudian mereka juga bahkan telah menampilkan dampak positif dari narkoba dan tentunya juga dampak negatif narkoba apa plus solusi dari pihak pemerintah itu apa gitu ya untuk penanggulangan narkoba. Nah, kalau dari kelompok penyaji tadi solusinya adalah membuat aturan hukum, kemudian memaksimalkan kerja BNN. Apa itu singkatan kepanjang BNN? Badan Narkotika Nasional. Hal yang positif yang dapat dilakukan khusus contohnya apa? Bisa berolahraga bagus. Apalagi temannya bisa membantu kegiatan yang menyehatkan, berolahraga, beribadah. Waduh, iya. Tepuk. Jadi selain berolahraga, beribadah juga. Bu, itu kan kalau beribadah itu kan urusan individu, bukan urusan pemerintah. Kalau seperti itu gimana? Sedangkan kita membahas dari perspektif pemerintah. Gimana? Ibadah olahraga bu urusan individu, bukan urusan pemerintah. Gimana? Gimana peran dan campur tangan pemerintah dalam hal ini? Apa? Ayo, mau berpikir. Ya, pemerintah bisa memfasilitasi memfasilitasi wadahnya. Misalnya kaitannya dengan pembangunan sarana-sarana olahraga ya. Siap? Cukup? Cukup. Ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Berikan dia salut. Salut. Kita beralih ke 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan guru memang harus proaktif, tapi enggak juga ya setiap pembelajaran pembuka penutup di tengah-tengah juga ya. Tapi sesering mungkin itu oke gitu, harus proaktif guru maupun setiap warga sekolah untuk saling mengingatkan. Bahkan bukan hanya guru ya, antar sesama siswa boleh nggak? Boleh banget saling mengingatkan. Bro, jauhi narkoba. Contohnya. Cara-cara mengonsumsi narkotika antara lain ditelan ke dalam mulut, disedot gasnya seperti mengerem, dihisap seperti merokok. Kemudian ada pencegahan dan penanggulangan dari pihak kepolisian. Memperketat penjagaan keluar masuknya orang pada perbatasan wilayah. Melakukan razia-razia ke sekolah, lingkungan warga, tempat hiburan malam. Melakukan kampanye terkait bahaya narkotika di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penanggulangannya salah satunya adalah menindak tegas pada pemakai atau pengedar narkoba yang sudah tertangkap. Oke, good job, thank you. Give applause dong.
3 menampilkan solusi dari perspektif ya kepolisian atau hukum ya. Ada yang mau ditanya sebelum Ibu yang menanggapi? Ya, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada yang tanya yang tegas pada coba diulang yang dengan tegas. Menindak tegas pada pemakai atau menindak narkoba yang sudah ditangkap. Ya, ada pencegahannya tadi. Jadi kita memperketat pencegahan konsumsi orang pada berbagai wilayah. Ya. Kalau tadi versi kelompok 3 menindak tegas yang udah jelas-jelas ketahuan udah tertangkap ya. Sedangkan versi pertanyaan kelompok 2 ini gimana nih kalau misalnya belum tertangkap, polisi mesti ngapain gitu? Gimana? Jawabannya Tio tadi melakukan razia-razia, iya bisa razia-razia. Pengedaran narkoba untuk pemakainya. Iya. Nah, anak-anak kita harus bisa fokus ya. Jadi narkoba ini kan masih sekali peredarannya ya. Yang ditangkap banyak, yang belum ditangkap jauh lebih banyak. Nah, solusi yang ditawarkan dari pihak kelompok 3 berarti bagi yang belum ditangkap ini, polisi itu harus aktif gitu ya, melakukan razia-razia, bekerja sama tadi dengan pihak sekolah, dengan lingkungan pemerintah untuk melakukan apa? Penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghindari narkoba begitu ya. Bisa diterima? Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 4 ada yang mau bertanya? Cukup ya? Tidak cukup kan? Terima kasih banyak. Kelompok 3 di applause and salut untuk mereka. Salut. Kelompok terakhir. Kelompok 1. Ayo cepat. Kelompok 1. Ayo cepat maju. Depan maju. Ini adalah kelompok terakhir. Mohon untuk diperhatikan. Fokus ke silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi menanggulangi narkoba di masyarakat. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Kelompok 1 tadi menjelaskan baik dari jenis, cara kerjanya ada berapa narkoba ini? 3. Yang pertama depresan, yang kedua stimulan, yang ketiga halusinogen ya, membuat berhalusinasi. Nah kemudian solusi dari kelompok 1 tadi menampilkan dari sisi masyarakat. Masyarakat juga harus proaktif gitu ya. Semua elemennya harus saling bekerja sama dalam menanggulangi kasus narkoba ini. Dengan cara apa tadi? Melakukan kegiatan kerohanian, kemudian melakukan kampanye. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, mau bertanya? Upaya konsumsi dan mengendalikan produksi itu gimana? Mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi. Oke. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana tuh sistem kerjanya kalau mau mengendalikan produksi gitu ya? Gimana? Masyarakat harus ngapain ya? Apakah masyarakat harus datang nih ke pabrik-pabrik narkoba gitu ya? Kemudian berhenti itu produksinya atau gimana? Kelompok 1 boleh loh bantu temannya di depan. Ini kelompok 1 ada yang mau bantu menjawab atas pertanyaan yang disampaikan kelompok 2, silakan. Bagaimana cara kerjanya tadi? Bersama dengan pemerintah dan bersama dengan kepolisian Untuk melaporkan begitu. melaporkan. Ya. Ya Bapak, itu oke. Jadi gini, maksud dari kelompok 1, masyarakat ini kayak proaktif gitu ya dengan kepolisian. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang dicurigai, ada tempat-tempat yang kayaknya tempatnya mencurigakan deh. Tempat-tempatnya ini kayaknya tempat untuk membuat apa? Narkoba dan menyalurkan. Masyarakat bisa melaporkan kepada pihak kepolisian.
kepolisian, Pak Polisi itu di sana kayaknya ada tempat untuk buat narkoba deh, gitu ya maksudnya. Nah itu, paham ya? Digerebek. Digerebek. Gimana, cukup? Kalau mau satu silakan dulu. Give applause. Berikan loh mereka selalu. Sebelum kita masuk ke tahap yang paling akhir, Ibu mau review hasil inspeksi. Kalau dari hasil penyelidikan kalian, dari hasil diskusi kalian, si narkoba ini lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya? Lebih banyak dampak negatifnya, baik dari fisik maupun psikis, baik untuk diri sendiri, kemudian untuk lingkungan, bahkan kerugiannya bisa nggak untuk negara? Bisa. Kenapa bisa untuk negara kerugiannya? Contohnya, kalau misalnya orang-orang direhabilitasi, negara mengeluarkan dana dan mengeluarkan. Kasus-kasus hukum untuk penanganan narkoba, negara mengeluarkan nggak? Iya, berdasarkan data itu banyak loh. Negara mengeluarkan triliunan untuk menanggulangi kasus-kasus baik pencegahan maupun penanggulangan narkoba, gitu ya. Nah, kemudian, tapi di lain hal, apakah si narkoba memberikan dampak positif? Ya. Iya, tadi salah satu kelompok ya menjelaskan bahwa dampak positifnya salah satunya bisa digunakan sebagai penenang. Nah, ini biasanya untuk orang yang operasi, untuk orang yang kanker tadi. Kalau untuk kanker tadi, Ibu sebutkan di awal pakai apa biasanya? Pakai morfin. Si morfinnya ini sebagai zat apa sih? Depresan kah, stimulan atau halusinogen? Depresan. Artinya dia untuk apa? Menenangkan, kemudian menekan atau mencegah rasa sakit. Solusinya terkait upaya penanggulangan narkoba, apakah hanya polisi aja? Tidak. Apakah hanya pemerintah aja? Apa harus sekolah saja bekerja? Tidak. Semuanya harus terlibat aktif. Pencegahannya atau penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari yang organisasi paling kecil apa? Keluarga, naik ke lingkungan masyarakat, semua harus berperan aktif ya. Kemudian nanti ke pihak kepolisian, pemerintah dan lain sebagainya. Paham ini nak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya. Konsol ya. Ibu akan kirim link prosesnya lagi ke grup. Silakan diakses di grup PPI kalian. Wah, ini lagi Pak. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dikerjakan secara mandiri. Silakan mulai dari sekarang. Kita pasang waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Supaya semua sudah dilaksanakan ya. Masih aman perasaannya? Masih happy dengan pelajaran ini? Oke. How do you feel? Bagaimana? Pelajaran apakah bermakna bagi kalian? Memberikan informasi baru? Nah, apakah ada manfaat? Ya, coba ditaruh dulu. Manfaatnya apa tadi? Bisa tahu apa aja kita? Dampaknya, sanksinya, cara kerjanya. Yang pasti ketika
sebagian hal tentang narkoba, bukan berarti kalian nanti justru jadi penasaran gimana sih? Gua mau coba, aku mau coba. Jangan ya, jangan justru dicoba. Kalau sudah belajar, sudah tahu banyak dampaknya, justru makin harus dihindari, bukan mau penasaran untuk mencoba. Ya, semua ya, komit untuk menjauhi narkoba. Ya, harus komitmen. Oke, terima kasih semuanya. Ibu mengapresiasi kinerja kalian semua dari kelompok 1, 2, 3, sampai 4. Give applause untuk kita semua. Seperti biasa, Ibu akan berikan tugas penugasan. Fokus dulu. Nah, tugasnya nanti kalian buat semacam poster, gantian dulu caranya. Nanti anak-anak akan membuat semacam poster gitu ya, ajakan kepada teman-teman untuk menjauhi yang namanya narkoba. Modelnya, bentuknya, it's okay, terserah kalian semua. Kalian mau buat secara klasik melalui lukisan, tidak apa-apa. Kalian mau buat secara digital, pakai Canva, it's okay. Kalian mau buat video, lebih lagi tidak apa-apa ya. Silahkan. Jadi berekspresi sesuai dengan minat kalian. Gimana? Kelompoknya boleh kalian pilih masing-masing ya. Ada pertanyaan terkait tugas? Ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini boleh? Ya, satu kelompok berapa orang? Satu kelompok maksimal 6 orang. Nah, ya, maksimal 6 orang. Oke. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Tapi bukan hanya sebatas kata-kata juga ya. Harus dibuktikan juga dengan komitmen untuk benar-benar menghindari narkoba. Terima kasih anak-anak semua atas proses pembelajaran hari ini. Thank you for attention. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian. Terima kasih masih semangat hingga akhir pembelajaran. Kita ucapkan seperti biasa di akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan kita, berterima kasih pada Tuhan bahwa hari ini telah selesai semua proses pembelajarannya. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Sebelum nanti pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 1, 2,